Keren. Aku juga denger nih Kak Uda yang lolos MSIB. Itu juga jadi suatu branding ya. Akhirnya bisa mengangkat lah prestasi anak-anak DPM. Jadi vokasi cukup besar juga dananya. Intinya adalah itu full dibiayai vokasi. Harus proporsional di sini, harus ngatur waktu di sini, harus komit di sini gitu. Jadi itu sih. Berarti ada dampaknya juga kan buat diri kakak sendiri, buat diri kakak pribadi gitu. Nah sekarang kalau misalnya dampak organisasi ke lingkungan kampus tuh seperti apa sih gitu? Boleh dijawab? Oke, mungkin saya dulu ya. Karena dampak organisasi di lingkungan kampus pasti tiap periodenya akan berbeda gitu. Karena setiap periodenya punya kapasitas dan targetnya masing-masing gitu. Mungkin di tahun sekarang lebih kepada penyesuaian apa yang udah diracik lah sama angkatan sebelumnya, dan udah tinggal jalanin aja sesuai dengan apa yang menjadi target-target sebelumnya. Cuman kalau misal ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, pasti sebagai leader lah, nggak harus ketua, cuma sebenarnya kita juga semuanya harus jadi leader gitu. Tinggal bagaimana kita manage itu dan bisa menyampaikan ke anggota-anggota yang lain tentang apa itu pentingnya kapasitas kalian, apa itu pentingnya berorganisasi dan semacamnya. Karena balik lagi teman-teman itu punya potensinya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita pengaruhnya A, B, C begitu. Jadi tiap orang masih bakal beda-beda gitu. Cuman yang menjadi hal paling penting adalah itu menjadi hal yang positif gitu, nggak mungkin negatif. Sama kalian memanage itu dengan baik gitu. Mungkin itu. Oke. Menarik. Oke, sekarang aku pengen dengar point of view dari Kak Uda. kalau saya sendiri sih, menurut saya emang berdampak banget ya organisasi di lingkungan kampus itu. Pertama itu menurut saya adanya organisasi ini membantu jendela baru lah bagi kampus. Karena menurut saya kuliah di kampus itu nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya kita dapati juga gitu loh. Karena kita menurut saya masih kurang gitu. Kuliah ikut di kampus, terus dengerin dosen, terus praktek ya udah terus pulang gitu. Menurut saya itu kurang banget gitu. Justru harus ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang menambah jam terbang kalian gitu. Misal ya ikut organisasi salah satunya gitu. Dan ikut organisasi sebenarnya kalian kalau dibilang rugi ya pasti ada pengorbanan. Betul. Cuman pengorbanannya itu nggak bakal 0-0 banget, nggak bakal rugi-rugi banget ya. Ibaratnya kalian berhutang lah, punya hutang ya kan, terus nanti akan dibayar dia yang akan datang gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ikut organisasi salah satunya yaitu membantu kalian punya pengalaman khusus lah buat di jenjang karir kedepannya nanti gitu. Karena ibaratnya kalau menurut saya di organisasi ini kalian udah mulai kayak ya kalian udah role play dalam suatu pekerjaan lah. Misalnya kan ikut organisasi di bidang misalnya fotografi atau ikut organisasi di bidang musik, ya ibaratnya kalian adalah tim di situ gitu loh. Dan ketika gagal it's okay gitu kan, karena ya masih sebatas organisasi gitu. Tapi ketika sudah di jenjang pekerjaan gitu kan, kalian di bidang tersebut kan ibaratnya punya antibody gitu, udah punya pengalaman, udah punya antisipasi. Gue pernah gagal di sini, gue harus ngapain misalnya kayak gitu. Nah jadi ini sebagai pembelajaran bahwa organisasi kampus masih tetap aktif dan masih tetap peduli sama dunia pendidikan dan masih pengaruh banget lah di dunia pendidikan. Oke, bisa disimpulin kalau misalnya dari kedua jawaban Kak Alta sama Kak Uda, organisasi itu sangat berdampak pada kehidupan diri kalian sendiri, tapi juga berdampak sama kehidupan kampus gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misal tadi kan bahas tentang kehidupan organisasi kampus, sekarang kita balik lagi ke topik yang di awal nih. Tips and trick buat lolos MSIB sama Olivia bisa menang tuh gimana sih? Boleh mungkin dari Alanan dulu. Oke, mungkin ini cerita lagi ya, bahwasannya kita tadi ada yang mencetuskan untuk mengikuti lomba gitu, dan itu tadi hal yang menjadi hal yang positif gitu ketika teman kita mengajak itu menjadi suatu hal ikut perlombaan gitu. Nah, perkara menang ataupun kalah itu menjadi bagian proses lah ibaratnya gitu. Yang penting ya di mana kita udah berusaha lebih dahulu gitu. Nah, itu balik lagi dimana kita kemarin itu ada pencetusan dimana saat kita rapat malam-malam berulang kali gitu, dan akhirnya yuk ikut lomba gitu. Nah itu teman-teman semuanya juga merealisasikan itu, nggak ada yang ibaratnya nggak, gue malas segala macam. Cuman di situ teman-teman sangat kompak, mana akhirnya dari 10 orang itu dari tim kita ada yang lolos lah ke tahap selanjutnya gitu. Jadi memang kadang nggak disangka-sangka
akhirnya malah menjadi suatu hal yang positif, menjadi suatu kebanggaan gitu. Karena balik lagi di kampus itu kita nggak hanya meninggalkan jejak-jejak kita sebagai mahasiswa yang emang bisa dibilang nggak ngapa-ngapain ya, mungkin pulang pulang berangkat itu kan mahasiswa kupu-kupu gitu. Cuman seenggaknya dengan kalian udah berusaha untuk mengikuti itu lomba maupun kegiatan-kegiatan lain yang positif, berorganisasi dan semacamnya, itu menjadi hal yang perfect lah ibaratnya gitu ya. Gagal nggak apa, yang penting kita udah pernah nyoba dan mungkin akan menjadi percobaan selanjutnya gitu, gitu sih Jadi tips. tipsnya itu harus ada di lingkungan positif biar nanti kalau misalnya kumpul tuh yang diomongin nggak cuma tentang hubungan-hubungan yang misalnya hubungan kampus aja, tapi terkait dengan perkembangan diri juga, atau tentang lomba-lomba juga bisa tercetuskan dari hasil diskus ternyata nggak cuma rapat biasa doang, bisa ngasihin output yang mencetuskan suatu prestasi kayak gitu. Oke, buat Kak Uda sendiri gimana Kak? Kalau tips and trick nggak juga sih sebenarnya, karena belum tentu juga lolos. Tapi yang menurut saya menjadi ibaratnya support lah, ini bisa ngebantu banget, yaitu pertama ya kalau daftar namanya di perusahaan ya kita harus siapin namanya ya CV portofolio gitu kan. Dan CV portofolio ini ya bersangkutan sama kalau kalian ikut organisasi kampus. Sebenarnya kalau kalian banyak CV portofolionya bagus ya kan, ikut organisasi kampus ya itu sebenarnya nilai plus, sebenarnya plus banget gitu kan, plus banget. Jadi seorang HRD juga mikirnya ya ini udah cukup lah, jadi nggak perlu panjang-panjang, udah langsung terima aja misalnya kayak gitu. Itu salah satu nilai plusnya. Yang kedua yaitu kalian percaya diri saat interview gitu loh. Kalian punya ibaratnya kalau udah interview, jenjang interview itu udah misalnya 60-70% kalian udah pegang gitu kan di tangan kalian itu. Jadi harus totalitas waktu saat interview, harus emang jujur, apalagi itu harus jujur banget gitu kan. Terus harus percaya diri dan ya kalian ngeluarin apa semua kemampuan yang kalian miliki gitu kan. Dan itu sih paling untuk bantuan atau support ketika ingin masuk ke emisi B. Oke, dicatat ya teman-teman. Jadi Oke, notebook tuh. banyak banget ya dari tadi. Oke, terima kasih banyak buat tips and triknya. Bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak deep banget pertanyaannya. Menurut Kak Udau sama Kak Alan, apa sih arti DPM buat kehidupan Kak Alan sama Kak Udau? Oh, siapa yang Ayo jawab? Lan. Oke, mungkin ini ya, karena Bang udah sudah melewati fase menjadi DPM. Nah, Oke. di sini Tapi belum tamat Kak. belum Iya, belum. Bentar lagi. Bentar Bentar lagi, lagi. sedikit lagi teman-teman ya, itu menjadi bagian dari hal positif lah. Tapi kalau misalnya ditanya DPM itu apa sih tadi? Menjadi hal yang suatu proses gitu, proses pendewasaan, proses kita banyak belajar. Dan saya juga pernah disampaikan oleh salah satu orang, di mana sebenarnya ketika kita sudah diamanahkan untuk menjadi suatu pemimpin ataupun berada di ibaratnya diamanahkan lah oleh rekan-rekan semuanya, itu bukan belajar lagi gitu, itu udah teman-teman menjadi suatu yang emang akan membentuk teman-teman dan bukan menjadi hal negatif gitu. Nah cuman memang lebih kepada prosesnya itu pasti nggak akan mulus ya teman-teman, pasti banyak sekali kendala-kendala yang teman-teman dapati. Cuman itu balik lagi yang namanya DPM, kita perwakilan mahasiswa ya, Perwakilan. masih seperti itu namanya. Dan ya overall kita banyak bertemu dengan teman-teman yang lain dan ya enjoy. Cuman pasti ada di masa capeknya dan pasti itu menjadi apa ya, bukan dijadikan hal negatif tapi menjadi tonggak buat kita lebih backup lagi lah gitu. Nggak hanya oh capek ikut ini, oh ikut organisasi capek, itu jadi mindset yang negatif gitu. Jangan biasakan mindset kalian tuh menjadi suatu hal yang negatif, tapi lebih giring pikiran-pikiran kalian menjadi suatu hal yang positif. Itu mungkin diulang-ulang dari tadi karena emang sudah luar biasa lah itu. Oke. Proses lah. Cara jawabnya dalam banget ya. Panjang. Panjang. Mungkin nanti bakal lebih banyak lagi. Oke, bisa sampai 5 Diskusi, episode. Oke, buat Kak Udau nih yang udah lebih lama gitu ya join di DPM ini, dan kebetulan udah selesai juga Udah selesai. masanya di DPM. Gimana nih Kak arti DPM untuk Kakak? Masih terbesit gak DPM di ingatan Kakak? Ini mencoba menggali-gali lagi nih Iya, memori ingatan. lama nih. Ya langsung dibangkit semua ya. Jadi kalau waktu itu ya, menurut saya DPM itu di zamannya saya itu tempat wadah para pemikir-pemikir keras lah. Aku ngobrol sama orang pemikir keras. Maksudnya para mahasiswa yang peduli sama kampus. Jujur itu
di anggota saya, bahkan waktu di prodi saya itu orang-orang yang benar-benar care sama kampus ya. Ya bayangin kita DPM itu kayak pulang ke rumah, paham gak sih? Kayak ya kita habis ngelakuin praktikum apa sore malamnya ke DPM, rapat di SC, rapat di kelas gitu. Jadi kayak pulangnya ya ke SC dulu, ke kelas dulu, baru pulang ke kosan gitu loh. Jadi rumah pertamanya tuh di kampus dulu gitu. Besoknya kampus lagi praktikum, ada event lagi hari Minggu, Sabtu tetap ada mengadakan event gitu. Jadi betul. ibaratnya ya tempat pulang juga sebenarnya. Jadi mau pulang ke kosan itu cuman untuk tidur, baring, makan, habis itu berangkat lagi, cabut lagi gitu. Oke, Jadi kadang makan juga di luar. iya, kadang makan di luar juga gitu loh. Tidur kalau bisa tidur di SC tidur. Ya itulah, jadi ya memorable lah untuk di DPM gitu, dan nggak akan rugi sih menurut saya ikut organisasi apapun, nggak akan rugi banget. Oke, betul banget, nggak akan rugi ikut organisasi. Iya. Karena walaupun ada hal yang akan dikorbankan, tapi ada juga yang akan dibayarkan kepada teman-teman di masa depan nantinya. Contohnya Kak Uda, Kak Alan gitu ya, yang udah ngerasain impactnya sendiri dari ikut organisasi kayak gitu. Udah banyak nih ngobrol-ngobrol sama Kak Alan, sama Kak Uda. Terakhir banget nih buat Sobat Fox DMS di rumah, boleh dong kasih closing statement yang bisa ngedip juga sama ngedipnya kayak pertanyaannya sebelumnya. Closing. Boleh dari Siapa dulu? Mana dulu kayaknya? Sweet, enggak dong. Boleh. Dari Sal. Kok Salwa? Oh, Kalau udah dulu aja. paling ya buat teman-teman yang angkatan terakhir ya, 61 ya? 61 ya, sekarang. terakhir 61. 60. 61 masih panjang lah ya buat teman-teman ya, 59, 60, 61. Maksimalkan potensi kalian di kampus gitu kan, jangan sia-siain duit orang tua. Betul. Belajar yang benar. Terus lakuin senyaman kalian aja di kampus. Kalian nyamannya apa, silakan ke situ. Kalian gak nyamannya di mana, jangan diambil. Cari aja moto hidup kalian sendiri gitu kan, cari kenyamanan kalian sendiri gitu kan. Jangan, nggak usah dengerin orang lain. Kalian nggak bisa kontrol pihak eksternal orang lain, tapi kalian bisa kontrol diri kalian sendiri. Oke. Berarti jangan FOMO ya. Ikut ini, kamu ikut ini, jangan. Jadi harus kenali dulu jati diri kamu. Kamu tuh lebih cocoknya tuh kemana gitu. Karena menjalani 1 tahun kepengurusan tuh panjang ya kan. Panjang. Oke. Berasa 2 abad ya kan? Hampir 3 dong lah. Oke, lanjut ke Alan. Oke, mungkin singkat aja ya, masih terlalu panjang, lebih kepada di mana DPM itu menjadi suatu tempat kita pulang lagi pulang. Memang itu menjadi rumah lah untuk kita semuanya. Dan saya tahu teman-teman di sana itu ceritanya seperti apa, menjadi struggle-nya seperti apa, baik itu menjadi masalah sendiri yang kita bisa sharing-sharing akhirnya, dan segala macam hal-hal yang menjadi hambatan mereka lah, akhirnya bisa saling sharing, tukar-tukar pengalaman dan semacamnya. Nah, tapi ada satu perkataan yang saya ingat dari seorang bapak lah ibaratnya. Nah, di sana disampaikan bahwasannya tidak ada suatu kenyamanan dalam suatu kemajuan, tapi tidak ada suatu ketidaknyamanan dalam sebuah kemajuan gitu. Nah, artinya adalah dalam setiap proses yang kita arungi, proses yang kita ikuti itu tidak mungkin kalau misal kemajuan itu beriringan dengan suatu hal yang enak lah ibaratnya. Pasti kalian banyak ditempa dan semacamnya. Tapi dibalik lagi itu bakal untuk kalian dimana akan berproses lebih panjang lagi, dan itu menjadi suatu ibaratnya apa ya, phase lah, perlindungan diri kalian untuk mengarungi kehidupan kemahasiswaan, dan nanti next mungkin menjadi seorang yang sukses lah seperti itu. Oke, terima kasih Kak Uda, Kak Alan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Aku di sini berasa jadi kerupuk semut yang kecil banget gitu. Aku ngomong sama orang-orang hebat, aku sharing sama orang-orang besar juga di sini. Dan di sini aku harap teman-teman sama kayak kata-kata ahli-ahli gitu. Kalau misalnya kita berkomunikasi atau bertemu sama orang itu ada 2 tujuannya, entah kita yang belajar dari orang itu atau orang itu yang belajar dari kita. Dan di sini aku berharap podcast kita kali ini bisa memberikan pelajaran, juga dampak dan kesan tersendiri buat teman-teman di rumah, dan bisa memberikan inspirasi juga terkait dengan info-info yang udah kita sharing di sini, entah dari Kak Udaw yang dengan MSIB-nya luar biasa, pasti struggle-nya banyak banget gitu ya, dimulai dari kehidupan mabanya, terus kehidupan DPM-nya, sampai udah mau lulus ya jadi mahasiswa tingkat akhir sekarang. Terus udah gitu Kak Alana yang dengan cerita Olivia-nya yang mungkin nggak disangka-sangka gitu, nggak masuk ke plan
plan kehidupan kampusnya mungkin sebelumnya nggak ada ya Kak, Nggak cuman ada. karena ketemu sama orang Ada. di DPM yang positif juga, terus udah kayak gitu punya tujuan yang sama juga untuk memajukan diri sendiri, juga memajukan kampus, membawa nama baik kampus, juga organisasi, maka tercetuslah suatu prestasi. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah bingung mau nyari organisasi atau prestasi, kenali diri jati diri kamu dulu, terus udah kayak gitu cari potensi diri kamu, sesuaikan semua apa yang kamu lakukan dengan goals dan juga kapabilitas diri. Oke, terima kasih banyak buat Kak Uda sama Kak Alan yang udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing. Aku gini juga deh. Oke, aku Salma Azari Fadilah, Saya udah Bagus Permadi. Saya Alana Willy. pamit undur diri. Selamat tinggal dan sampai jumpa di podcast DMS berikutnya. Bye-bye, goodbye Bye. semuanya.